Halo sahabat Rekrus, jumpa lagi dengan saya, pastinya dengan Dr. Hewan Ferry Firdaus. Pada konten edukasi kali ini ada hubungannya dengan penyakit skabies yang kita bahas kemarin pada kelinci. Nah, untuk konten sekarang kita akan bahas penyakit kulit skabies itu pada anjing, ya. Nah, apa itu skabies pada anjing, kemudian bagaimana siklus hidupnya si tungau ini, kemudian bagaimana patogenesanya ataupun mekanisme si tungau ini bisa menyebabkan penyakit pada induk semangnya, kemudian bagaimana gejala klinisnya, cara mendiagnosanya, dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita mentreatment dan mencegahnya. Nah, sebelum itu silakan di subscribe dulu channel saya, ditekan loncengnya biar nanti ketika ada video terbaru dari saya selalu up to date. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama, apa itu skabies pada anjing, ya? Skabies pada anjing itu juga biasanya dikenal dengan nama Sarcoptes canis, ya, atau Skabies canis, atau orang juga ada menyebutnya agak sedikit ekstrim, ya, penyakit anjing buduk gitu, ya, atau anjing kura bisa juga. Nah, jenis penyakit skabies pada anjing ini disebabkan oleh parasit, ya, parasit tungau, yaitu spesiesnya Sarcoptes skabies canis, ya. Jenis tungau ini sangat berukuran mikroskopis, ya, jadi dia tidak bisa dilihat dengan mata, ya, pastinya dengan menggunakan mikroskop. Dan tungau skabies ini tidak saja menyerang pada anjing, tetapi juga bisa menyerang pada kelinci yang kita buat konten sebelumnya, kemudian juga bisa menyerang pada kucing. Setelah ini nanti kita akan buat konten skabies pada kucing, kemudian juga bisa menyerang pada kambing, pada sapi, bahkan pada kita manusia, ya, karena sifatnya skabies ini juga bisa bersifat zoonosis. Yang kedua, bagaimana siklus Sarcoptes pada anjing, ya. Nah, si parasit tungau betina ini dia akan aktif, dia akan membuat terowongan di dalam kulit epidermis, ya. Kemudian dia akan meletakkan telurnya atau bertelur 2-3 butir setiap harinya, ya. Kemudian telur ini akan menetas, pastinya menetasnya di bawah kulit, ya, bukan di atas kulit, di lapisan epidermis. Itu dalam waktu 2-4 hari dia akan menetas telur tersebut dan akan berubah menjadi tungau betina muda yang siap untuk dikawinkan, ya. Dan tungau betina tersebut akan menjadi dewasa itu dalam kurun waktu 2-4 hari. Jadi waktu yang diperlukan oleh si tungau tadi dari telur untuk menjadi tungau yang siap kawin itu memakan waktu 17 hari. Makanya kenapa biasanya pada tahap awal anjing tidak merasa terlalu gatal, karena mungkin tungau Sarcoptes ini belum dalam jumlah yang banyak. Ketika sudah sampai 2 mingguan itu gejala akan mulai terlihat. Apabila juga dibiarkan terlalu lama, ini akan berbahaya juga pada anjing tersebut. Nah, makanya penting bagi kita untuk mengetahui apa saja gejala klinis yang terjadi jika si anjing terinfeksi tungau skabies, sehingga kita harus cepat-cepat membawa ke dokter hewan untuk mengobati penyakit ini secepat mungkin. Yang ketiga, yaitu bagaimana patogenesa dari parasit tungau skabies ini, ya. Patogenesa di sini maksudnya adalah bagaimana si tungau skabies ini bisa menulari penyakit ke induk semangnya dan bisa mengakibatkan suatu gejala klinis, ya. Nah, si tungau tadi itu dia akan menembus kulit, ya, dan akan merusak dan memakan sel-sel epidermis, sehingga hewan akan merasa gatal yang sangat luar biasa yang menyebabkan si hewan atau si anjing ini menggaruk-garuk bagian kulitnya yang terasa gatal, sehingga menyebabkan lecet, terjadi luka, dan juga terjadi kerontokan bulu di sekitar kulit yang terinfeksi tungau skabies ini.
luka lecet yang ditimbulkan tadi ini lama-kelamaan akan mengeluarkan suatu eksudat cairan ya seperti serum, dan lama-kelamaan cairan eksudat serum yang keluar tadi akan mengering dan akan menyebabkan terjadinya sisik ataupun keropeng-keropeng di seluruh permukaan kulitnya. Dan kemudian tubuh akan merespon dengan melakukan proliferasi terhadap sel-sel kulit tadi yang sudah rusak ya, yang sudah mati, digantikan kemudian sehingga terjadilah penebalan pada kulit dan permukaan kulit menjadi tidak rata seperti berkerak ya. Nah, itu tadi gambaran bagaimana mekanisme si tungau scabies ini bisa menyebabkan suatu gejala klinis pada anjing yang terinfeksi. Yang keempat, bagaimana caranya tungau scabies ini bisa menulari ke anjing yang lain. Penyakit scabies pada anjing ini bisa menular ke anjing yang lain apabila melakukan kontak langsung dengan anjing yang terinfeksi tungau scabies ya. Jadi dengan cara kontak langsung, misalkan bermain bareng atau eksersis bareng ya. Nah, kemudian tungau ini juga bisa terjadi kalau lingkungan di sekitar anjing seperti kandangnya ya, tempat bermainnya itu jorok atau kotor. Bisa saja tungau scabies ini menginfeksi anjing kita ya. Kemudian juga bisa karena sanitasinya juga ya, sanitasi lingkungannya juga yang juga kotor. Bisa juga terjadi penularan secara kontak langsung dengan benda-benda yang memang sudah terkontaminasi parasit tungau scabies ini. Contohnya apa? Contohnya mungkin dari kandangnya, kemudian juga tempat minumnya, tempat makannya, atau kanebo ya, atau handuk itu tempat mengeringkan si anjing ketika habis dimandikan. Nah, ini bisa saja menjadi sumber penularan dari penyakit scabies ini. Yang kelima itu ini yang penting kita ketahui ya, apa aja gejala klinis yang terjadi jika anjing kita terkena tungau scabies ini ya. Yang pertama, pada hakikatnya tungau scabies ini dia menyerang di kulit ya, yang memang jarang ada bulunya ya. Biasanya itu menyerang di bagian telinga ya, ini khas sekali, dia juga berkerak, biasanya terbelah-belah. Kemudian di bagian ketiak, kemudian di bagian lutut ya, di bagian mata, sekitar mata, kemudian di bagian dada ya, kemudian di bagian perut, dan apabila terjadi dalam waktu lama dan sangat parah, ini bisa sampai ke seluruh permukaan tubuhnya. Yang kedua, hewan pastinya akan merasa gatal ya. Bagaimana rasa gatal itu terjadi? Tadi sudah saya jelaskan patogenesnya seperti apa. Yang ketiga, akan muncul pustul, itu seperti bintil-bintil merah dan dia bernanah ya, seperti jerawat kalau kita bilang ya. Kemudian dia akan terjadi sisik ya, bersisik, dan juga dia ada keropeng-keropeng pada kulitnya. Yang keempat, nafsu makannya biasanya akan berkurang. Karena apa? Karena rasa gatal tadi yang sangat luar biasa. Yang kelima, tubuh hewan biasanya berbau ya, menimbulkan aroma bau khas pada penyakit scabies ini ya. Jadi bau bukan karena anjing mungkin tidak dimandikan, tapi memang ada gejala-gejala khas yang keluar, ada aroma khas yang keluar dari penyakit scabies ini. Yang keenam, itu biasanya ditemukan reruntuhan sel-sel jaringan yang sudah mati di sekitar lingkungan, misalkan di lantai ataupun di tatakan kandang ya. Biasanya reruntuhan jaringan ini seperti ketombe ya, atau seperti kerak. Ini gampang sekali untuk mengamatinya, apalagi kalau kita sisir hewan kita, biasanya pada jatuh ke reruntuhan jaringan yang rusak tadi. Kemudian anjing juga apabila terjadi kondisi yang sangat parah ya, ini bisa menyebabkan anemia atau penurunan sel darah merah ya. Kemudian bisa juga terjadi leukopenia atau penurunan sel darah putih ya.
dan juga akan berakhir pada kematian. Jadi penting hal ini untuk diketahui, jangan sampai penyakit skabes ini menjadi tambah parah ya, karena sekali lagi penyakit ini jika dibiarkan itu dapat menyebabkan kematian pada anjing kesayangan kita. Dan yang keenam itu bagaimana kita mendiagnosa penyakit skabes pada anjing ini. Dalam mendiagnosa penyakit skabes ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pastinya kita melihat gejala klinis yang terjadi pada anjing tersebut. Gejala klinisnya sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, kita bisa melakukan uji refleks spinal pedal. Ya, apa itu uji refleks spinal pedal? Yaitu refleks kaki belakang, refleks menggaruk pastinya, ketika telinganya kita gosok atau kita garuk ya. Jadi ketika telinganya kita gosok atau kita garuk, maka si anjing biasanya akan melakukan refleks menggaruk pada bagian kulit tubuhnya. Dan yang ketiga, cara mendiagnosanya adalah ini hal yang paling penting yang harus dilakukan ya, karena kita ketahui bahwa penyakit skabes pada kulit anjing ini adalah penyakit yang bisa disamakan dengan penyakit kulit yang lainnya atau mempunyai different diagnosa oleh penyakit kulit yang lain. Contohnya apa? Contohnya penyakit ini bisa saja disamakan gejalanya dengan penyakit Demodex. Untuk penyakit Demodex pada anjing, saya juga sudah membuat konten ya, nanti dilihat. Kemudian bisa juga disamakan dengan penyakit jamur ya. Bisa juga disamakan dengan penyakit dermatitis ataupun radang pada kulit. Kemudian bisa juga disamakan dengan penyakit ekzim pada kulit. Nah, karena banyak diagnosa banding atau diferensial diagnosanya, kita mesti memastikan apakah benar anjing kita ini terinfeksi tungau Sarcodes scabies canis. Bagaimana cara kita menguji kebenaran hal tersebut? Maka kita harus dan wajib melakukan uji kerokan kulit ya. Kemudian kita cek kerokan kulit tersebut di bawah mikroskop ya. Nah, ketika nanti kita cari tungau ini, nanti gambarannya ada pada gambar berikut ini. Nah, apa tujuannya kita untuk memastikan spesies ini ya, agar pengobatannya itu menjadi lebih tepat, menjadi lebih cepat sembuh ya, karena bisa saja gejala sama tetapi penyebabnya bukan skabies, siapa tahu penyebabnya adalah Demodex. Karena kalau antara pengobatan skabies sama pengobatan Demodex ataupun pengobatan penyakit kulit lainnya, itu pastinya berbeda treatmentnya. Kalau salah mendiagnosanya, berarti kita salah mentreatmentnya. Alhasil adalah anjing kita yang kita obatin tidak akan bisa sembuh ya. Dan yang ketujuh, yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengobati penyakit skabes pada anjing ini ya. Yang pertama, untuk mengetahui apakah anjing saya ini positif tungau skabies, maka kita harus membawanya ke dokter hewan pastinya untuk melakukan uji mikroskopis kerokan kulit ya. Ketika sudah mendapatkan hasil dia positif, maka pengobatan harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus memberikan obat anti parasit pada anjing yang terinfeksi ya. Nah, obat anti parasit ini sama aja dengan memberikan obat anti parasit skabies ya. Itu untuk sekarang ada yang model tablet dimakan ya secara oral, ada juga yang banyak beredar adalah yang model tetes atau spot on di pundak ya. Nah, contoh produknya sih banyak ya, bisanya yang mengandung salmetin ya, biasanya sih ada merek Evolution, ada merek Advocat, kemudian ada merek Bravecto dan merek-merek lainnya yang pastinya ketika Anda menggunakan obat anti parasit ini harus dikonsultasikan oleh dokter hewan. Karena apa? Karena obat ini harus sesuai dengan gejalanya, harus sesuai dengan diagnosanya, dan harus sesuai dengan
berat badan pastinya dan tingkat keparahannya. Seperti yang kita ketahui, ketika ada gejala klinis yang lain, seperti contohnya ada luka ataupun ada lecet, kita bisa memberikan obat antibiotik, ya. Kemudian jika terjadi kerak-kerak atau ketombe, ya, mungkin bisa terjadi infeksi sekunder oleh jamur, kita bisa memberikan anti jamur. Kemudian tidak lupa juga kita biasanya memberikan obat anti gatal, ya. Karena apa? Karena memang penyakit ini bisa menyebabkan rasa gatal yang luar biasa, ya. Selain obat anti gatal, seperti yang kita ketahui di awal bahwa tungau ini juga dia bisa memakan dan merusak sel-sel epidermis kulit. Makanya itu untuk mempercepat persembuhan kulitnya, kita bisa memberikan suplemen kulit, ya. Contohnya ya bisa dikasih suplemen yang mengandung omega 3, omega 6, vitamin E, kemudian juga vitamin A, vitamin D, kemudian ada fish oil atau FCO, ya, virgin coconut oil juga bisa diberikan untuk nutrisi kulitnya. Nah, kemudian secara topikal juga kita bisa menggunakan obat spray anti parasit, ya. Itu banyak dijual di pasaran. Yang terpenting adalah kita harus tahu komposisinya. Kemudian yang terakhir, untuk mempercepat persembuhannya, kita bisa menggunakan sampo antimikroba atau anti parasit, dan ini banyak dijual di pet shop yang memang ada rekomendasi dokter hewan. Nah, biasanya dengan pengobatan seperti yang saya sebutkan tadi, ini akan mendapatkan progres yang sangat baik, ya. Dalam waktu 2 minggu biasanya anjing bisa sembuh apabila memang kondisinya tidak terlalu parah, ya. Tetapi kalau kondisinya parah, biasanya bisa melakukan treatment sebanyak 2 kali dan anjing itu bisa sembuh total dan kulit akan kembali seperti biasanya. Dan yang kedelapan, yang terakhir nih adalah bagaimana cara kita mencegah penyakit skabies pada anjing ini, ya. Yang pertama adalah manajemen lingkungan. Bagaimana caranya kita menghindari kontak langsung antara anjing yang sehat dengan benda-benda yang terkontaminasi oleh anjing yang terinfeksi skabies. Misalnya bisa kandangnya, alas tidurnya, handuknya atau kanebonya, kemudian tempat makannya, tempat minumnya, dan lain sebagainya. Hindari kontak secara langsung oleh benda-benda yang disinyalir terkontaminasi tungau skabies ini. Yang kedua adalah terapi lingkungan. Maksudnya adalah kita wajib membersihkan lingkungan, ya, lingkungan tempat kita memelihara anjing. Contohnya kita rajin membersihkan alas tidurnya, rajin membersihkan kandangnya, lantainya, ya, dengan menggunakan obat anti parasit, dan itu banyak dijual di pet shop. Dan tentunya juga pemakaiannya juga mesti dilihat dan diperhatikan, karena obat anti parasit ini biasanya bersifat toksik atau racun apabila terjerat oleh anjing itu sendiri. Yang ketiga adalah anjing yang terinfeksi skabies wajib kita isolasi, biasanya sekitar 2 minggu, ya, agar mencegah terjadinya penyebaran penyakit ini ke anjing-anjing yang lain. Dan yang terakhir adalah rajin memandikan anjing, ya. Proses memandikan ini bisa dilakukan rutin, selang 1 minggu sekali anjing bisa kita mandikan, ya. Ketika kita sudah tahu bahwa anjing kita sudah terinfeksi misalnya, berarti biasanya kita bisa melakukan tindakan preventif, yaitu dengan memberikan obat tetes atau obat minum anti parasit per 3 bulan. Yang jelas dengan menggunakan merek yang berbeda, ya. Misalkan merek A dilakukan sebanyak 3 kali, ya. Kemudian untuk treatment pencegahan yang keempat kali itu bisa menggunakan merek B. Tujuannya adalah agar tidak terjadi resistensi terhadap obat anti parasit tersebut. Nah, teman-teman Agrus, itu tadi adalah penjelasan singkat bagaimana kita mengenali penyakit skabies pada anjing, ya. Bagaimana kita tahu gejala klinisnya, bagaimana kita tahu cara mendiagnosanya, cara pengobatannya, dan juga pastinya cara pencegahannya, ya. Dan karena apa?
karena memang penyakit skabies pada anjing ini sering terjadi pada anjing peliharaan kita. Semoga konten kali ini bisa memberikan sedikit pengetahuan dan informasi ke sahabat The Crus. Semoga bisa lebih bermanfaat dan bisa melakukan tindakan-tindakan yang memang harus dilakukan untuk selalu tetap menjaga kesehatan hewan kesayangan kita. Dan kita ketemu lagi di konten-konten edukasi saya berikutnya. Bye-bye.